Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Akbid Aisyah Pangkep, tingkat 1. Dari kelompok 4, kami ingin memaparkan materi kami yang berjudul Pendidikan Seks dalam Pandangan Medis dan Islam. Perkenalkan, nama saya Rusmawati. Saya Putri Nur Isnaini. Membicarakan pendidikan seks dengan anak adalah hal yang amat menggelisahkan hati sebagai orang tua, karena orang tua beranggapan bahwa pendidikan seks adalah hal yang tabu untuk dibicarakan dan lebih baik menghindari pembicaraan tersebut. Padahal, pendidikan seks adalah pendidikan mengenai kesehatan reproduksi atau dikenal dengan istilah sex education, dan itu sudah seharusnya diberikan sejak dini kepada anak-anak maupun untuk anak-anak yang sudah beranjak remaja atau dewasa, baik itu melalui pendidikan formal maupun informal. Berdasarkan sudut pandang psikologis, pendidikan seksual sangat diperlukan bagi perkembangan remaja, dengan harapan agar remaja tidak memiliki kesalahan persepsi terhadap seksualitas dan tidak terjebak pada perilaku-perilaku yang kurang bertanggung jawab, baik dari segi kesehatan maupun psikologis. Sekarang ini sudah banyak kasus seputar seksualitas yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Hal ini seharusnya sudah menjadi perhatian semua orang, khususnya orang tua. Artinya, sudah waktunya orang tua untuk sadar akan pentingnya pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi pada anak sejak dini. Adapun cara mengajarkan anak seputar seksualitas dan kesehatan reproduksi sejak dini, yaitu yang pertama, mengajarkan anak toilet training di usia 2-3 tahun. Yang kedua, mengenalkan organ reproduksi untuk dibersihkan dengan rajin. Yang ketiga, memberi tahu tanda-tanda agresi dan pelecehan seksual dari orang dewasa, seperti memberitahu siapa yang boleh membuka pakaiannya dan siapa yang tidak boleh. Nah, dengan begitu, anak Anda bisa melindungi dirinya ketika ada orang asing yang ingin melakukan pelecehan seksual, dan diharapkan jangan sampai memori anak justru kosong tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi. Begitu pula untuk anak remaja yang sudah aktif secara seksual, mereka sudah seharusnya diberi warning perihal resiko hubungan seksual pranikah dan fungsi kontrasepsi. Selanjutnya, ada beberapa manfaat penting dari pendidikan seks anak yang dilakukan sejak dini. Yang pertama, anak mengenal bagian tubuhnya. Di usia 4-10 tahun, orang tua bisa memulai dengan mengenalkan nama dan fungsi anggota tubuh yang dimiliki oleh anak. Beritahu bagian tubuh mana saja yang boleh dan tidak boleh dipegang atau dilihat oleh orang lain. Nah, dengan demikian tersebut anak dapat menjaga dan menghargai tubuhnya sendiri. Terus yang kedua, anak akan lebih terbuka pada orang tua. Karena seks adalah topik yang sangat sensitif untuk dibicarakan, terutama oleh setiap anak menjelang usia remaja. Namun jika dengan memberikan pengertian yang tepat seputar seks, dan orang tua dapat memposisikan dirinya sebagai sahabat yang mampu merangkul tanpa menghakimi, seorang anak pasti akan lebih terbuka dan menceritakan segala sesuatu termasuk seks. Nah, ketika anak lebih santai dan terbuka tentang seks kepada orang tua, kemungkinan besar ia akan tumbuh menjadi pribadi yang jujur dan terbuka kepada orang tuanya. Yang ketiga, anak mampu memproteksi dirinya sendiri. Informasi yang diberikan dari orang tua menjadi bekal bagi anak untuk melindungi dirinya sendiri. Anak yang telah sigap membaca situasi dan membentang diri ketika ada orang yang memperlakukan dia secara tidak sopan, baik itu secara verbal maupun tindakan yang mengarah pada perilaku seks. Yang keempat,
anak siap menerima perubahan fisik dan emosi pada dirinya sendiri. Berbicara tentang pendidikan seks itu bukan hanya soal hubungan intim, tetapi juga informasi yang mengarah pada masa pubertas yang akan segera dialami oleh anak. Inilah saat yang penting bagi orang tua untuk menjelaskan perubahan apa yang akan terjadi pada fisik dan emosi anak saat ia mengalami masa pubertas dan apa kaitannya dengan perilaku seks. Dengan begitu, anak tidak akan kaget dan dapat menghadapinya dengan bijak saat masa puber itu datang. Jadi, sudah tidak ada alasan lagi untuk menunda pendidikan seks untuk anak. Hal ini menjadi sangat penting di tengah gejolak pergaulan anak-anak dan remaja yang semakin mengkhawatirkan. Lebih baik mencegah daripada menyesal di kemudian hari. Pendidikan seks melalui pendekatan Islam adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada anak sejak mulai mengerti tentang perkara-perkara yang berkenaan dengan naluri seksual dan perkawinan. Pendidikan seks dalam Islam dilakukan dengan preventif, yaitu dengan proses pencegahan di mana dalam surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu kana fahisatan wa sa'an sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seseorang dilarang untuk mendekati zina, seperti khalwat atau berdua-duaan laki-laki maupun perempuan sebelum menikah. Kemudian menjaga pendekatannya seperti dalam surat An-Nur ayat 30, serta menganjurkan untuk mempersegerakan menikah bagi yang mampu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina ya'udzu min absarihim wa yahfazu furujahum. Zalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Pendidikan seks dalam Islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah. Terlepasnya pendidikan seks dengan ketiga unsur itu akan menyebabkan ketidakjelasan arah dari pendidikan seks itu sendiri, bahkan bisa menimbulkan kesesatan dan penyimpangan dari tujuan asal manusia, melakukan kegiatan seksual dalam rangka pengabdian kepada Allah. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan seks tidak boleh menyimpan dari tuntutan syariat Islam. Dampak kurangnya pendidikan seks dalam Islam dari orang tua adalah
banyak masalah yang terjadi, di antaranya anak perempuan tidak terbiasa berusaha muslimah, tidak mempunyai rasa malu dan tidak mengetahui tentang auratnya. Anak tidak terbiasa memakai pakaian sesuai jenis kelaminnya. Anak tidak bisa melepaskan perilaku lekatnya dengan orang tua. Anak tidak memiliki rasa sopan santun dan etika tidak baik. Tidak mempunyai sikap hati-hati, manja, tidak mencintai kebersihan dan tidak disiplin. Data penelitian tentang orang tua dalam memberikan pendidikan seks dalam Islam tidak ada datanya, tetapi data secara umum sekitar 70% orang tua belum memberikan pendidikan seks pada anak, sedangkan hanya 30% orang tua yang memberikan pendidikan seks dengan baik kepada anaknya. Itulah tadi paparan dari kami mengenai materi pendidikan seks dalam pandangan medis dan Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.